Selamat pagi, puji Tuhan, Bapak Ibu. Doa saya kita semua tetap dalam keadaan baik, sehat, tidak ada satu kekurangan apapun karena ada Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Hari ini kita ingin kembali belajar pesan Tuhan kepada gereja di Smyrna supaya mereka tidak takut menghadapi realita kenyataan situasi yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Ketakutan bisa berdampak secara mental dan kesehatan seseorang. Karena itu saya mau ajak kita merenungkan sungguh-sungguh bahwa dalam menjalani kehidupan kita yang penuh dengan berbagai hal yang terkadang tidak semuanya berjalan mulus baik, seperti kondisi sekarang banyak orang mengalami stres, depresi, ketakutan yang berkelebihan tentang kematian. Tetapi justru ketika diperhadapkan dalam situasi yang mengancam jiwa mereka atau gereja di Smyrna, Tuhan berkata, jangan takut. Terkadang ketakutan membuat orang melarikan diri, menghindari. Karena definisi takut itu sendiri adalah sebuah perasaan yang muncul karena ada satu keadaan, perasaan di mana kita merasa terancam atau satu kengerian karena sebuah situasi. Saya ingin ajak kita melihat dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat 4. Daud berkata begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ditulis dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Jadi kita melihat bahwa Daud bahkan ketika sedang berada dalam lembah kekelaman, lembah, namanya lembah itu dia tidak di atas, dia ada di bawah, dan suasananya disebut lembah bayang-bayang maut atau kematian. Tempat situasi yang kalau saudara pernah mengalami serangan-serangan rasa atau suasana atau keadaan di mana nyawa kita hampir lepas, rengut, itu adalah lembah, itu adalah kondisi keadaan, tempat yang paling mengerikan. Tetapi justru ayat ini berkata, aku tidak takut karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi kalau saudara perhatikan apa yang menyebabkan Daud tidak takut. Aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Jadi pemahaman pengertian bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Makanya Bapak Ibu mau merasakan atau tidak, melihat atau tidak, kita harus percaya dan kita harus mengerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pengertian, pemahaman Tuhan beserta kita, itulah yang membuat Daud tidak takut. Kenapa banyak orang takut? Sederhana, karena dia tidak tahu bahwa Tuhan menyertai dia. Immanuel, Allah beserta. Makanya Daud berkata, dalam segala keadaan dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dia tidak berkata ketenangannya karena pengawal-pengawalnya. Banyak orang merasa tenang karena dia merasa ada orang-orang yang mengawal dia, menyertai. Padahal mereka cuma manusia biasa, terbatas juga. Ada orang merasa tenang karena punya kekayaan, punya banyak hal ini dan itu. Disinilah letak kesalahan banyak orang Kristen. Sehingga dalam perjalanan hidupnya dia terus mengalami yang namanya takut, rasa kegentaran, perasaan-perasaan yang ngeri yang menimbulkan kecemasan, menimbulkan kesehatan juga terganggu. Karenanya Tuhan berkata, jangan takut. Kenapa? Sebab dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah Immanuel. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang terjadi, bahkan ketika kita jatuh ke dalam dosa, dia sebelum ditinggikan, dia turun ke dunia orang mati. Tujuannya apa? Tujuannya cuma satu, supaya dia bisa tetap menyertai kita. Dia tebus dosa kita dengan mati di atas kayu salib. Tujuannya cuma satu, supaya dia bisa beserta dengan kita. Jadi saya berdoa pagi hari ini, Tuhan membuka mata hati kita, Tuhan membuka pikiran kita, Tuhan membuka pengertian kita. Ingat, dia beserta dengan kita. Jadi ketakutan itu akan segera hilang ketika saudara dengan sadar, dengan mengerti bahwa Allah menyertai kita. Dia lebih dekat dari udara yang kita hirup. Karena itu jangan biarkan apapun memisahkan kita, supaya saudara bisa melihat penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Lembah bayang maut merupakan tempat di dalam Alkitab. Lembah seringkali dijadikan sebagai metafora untuk masa-masa sulit,
masa kegelapan, keputusasaan, kekalahan, atau ketidakberdayaan. Mari kita belajar hari-hari ini membangun sebuah pengertian, sebuah suasana pemahaman ketika Bapak Ibu sedang mengalami yang namanya lembah bayang maut, masa-masa yang sulit. Saya tidak tahu apa kesulitan yang sedang Bapak Ibu hadapi hari ini. Kegelapan seperti apa, keputusasaan seperti apa, kekalahan atau ketidakberdayaan seperti apa yang sedang kita alami Bapak Ibu, yang menjadi lembah kekelaman. Mungkin kita sedang dihianati, mungkin kita sedang mengalami perasaan-perasaan kosong. Tapi pagi ini saya mau ingatkan kita, jangan takut sekalipun kita ada dalam lembah kekelaman. Daud berkata, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Jadi ini luar biasa sekali. Dalam kitab Mazmur pasal 84 ayat 6-7 dikatakan begini. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah-lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Jadi sekalipun kita sedang ziarah melintasi lembah baka, mereka menjadi tempatnya yang bermata air. Jadi prinsipnya adalah ketika kita dalam kondisi seburuk apa, sekelam apapun, ingatlah Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia lebih dekat dari udara yang kita hirup. Karena itu tetaplah beriman, tetaplah percaya, Dia menyertai kita. Tuhan memberkati. Shalom.